Oke, saya mulai ya. Jadi, kita masih di bab, selanjutnya ya tentang konservasi massa. Untuk yang pertemuan terakhir kan kita sudah membahas ya bagaimana, diferensial dari konservasi massa untuk, koordinat rektangular ya yang bentuknya kubus seperti ini dan juga silindris gitu. Jadi, bagaimana sih kalau misalnya kita, mempelajari ya sebuah sistem gitu ya dengan, konsep konservasi massa itu hitungan diferensialnya seperti apa, itu kemarin sudah kita bahas ya. Jadi, kemarin itu untuk persamaan konservasi massa ya yang kita dapatkan, itu ditunjukkan oleh kalau di materi di sini di 5.1.1 ya, di sini ditulis do rho u per do x ditambah do rho v per do y ditambah do rho w per do z ditambah do rho per do t sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan konservasi massa. Kemudian ini bisa disederhanakan ya dalam bentuk nabla yang mana di sini itu akan mewakili do per do x ini sehingga bentuknya menjadi sebagai berikut. Nah, di dalam persamaan konservasi massa sendiri ini ada kondisi khusus apabila alirannya di sini sifatnya adalah incompressible, maka di sini rho sama dengan konstan sehingga rho di persamaan konservasi massa bisa dihilangkan ya menjadi sebagai berikut. Jadi hanya tinggal do u per do x ditambah do v per do y ditambahkan dengan do w per do z. Kemudian apabila alirannya steady, maka di sini do rho per do t-nya sama dengan 0. Jadi tidak ada perubahan massa jenis ya terhadap persatuan waktu. Makanya di sini adalah sama dengan 0. Nah, ini adalah kondisi-kondisi yang harus diingat ya untuk persamaan konservasi massa. Kemudian kalau untuk koordinat silindris ya di sini hampir sama ya proses untuk diferensialnya yang membedakan adalah geometrinya saja gitu. Nah, tapi yang penting ya yang perlu kalian pahami di sini itu adalah tahapan diferensialnya. Jadi bagaimana sih kok bisa akhirnya mencapai persamaan ini gitu ya. Maka di sini kan kalian harus berangkat dari ibunya dulu ya, yaitu adalah kontrol volume dan juga kontrol surface gitu. Jadi nanti probabilitasnya akan besar ya, di mana kalian akan menjelaskan proses diferensial dari konservasi massa ketika UTS ya. Jadi ketika UTS nanti kemungkinan besar akan keluar seperti itu. Nah, untuk konservasi massa karena sudah, maka kita akan lanjut ke contoh soal ya. Nah, contoh soalnya ini bisa terlihat ya di layar untuk screen yang saya share. Ya, Bu. Kelihatan, Bu. Oke. Nah, jadi di sini ada contoh soal untuk contoh soal konservasi massa ya, di mana di sini ada sebuah aliran incompressible yang memiliki komponen kecepatan sebagai berikut. Jadi di sini komponen kecepatannya adalah U sama dengan X pangkat 3 ditambah 2Z pangkat 2. Kemudian W-nya adalah Y pangkat 3 dikurangi dengan 2YZ. Gitu. Nah, di sini komponennya hanya ada U dan juga W. Nah, di sini kita diminta untuk mencari komponen kecepatan pada sumbu Y, yaitu V yang memenuhi persamaan konservasi massa. Nah, berarti kan di sini untuk mencari komponen kecepatan V, maka di sini kita akan menuliskan dulu persamaan konservasi massanya. Sebelumnya kita sudah tahu ya bahwa konservasi massa untuk aliran Untuk aliran incompressible, rho-nya itu adalah konstan gitu ya. Jadi kalau misalnya rho-nya konstan, di sini persamaannya hanya tinggal do U per do X ditambah do V per do Y ditambah do W per do Z sama dengan 0. Tuh. Nah, kemudian di sini kita akan memasukkan dulu ya komponen-komponen kecepatan yang sudah diketahui di soal ya. Kalau misalnya kita lihat kan di sini ada du per dx gitu ya, du per do x. Berarti kan di sini kita punya komponen kecepatan u ini akan diturunkan terhadap x gitu. Maka di sini kita punya kita akan menurunkan ini ya, kita akan menurunkan persamaan yang di U ini gitu. Jadi ini akan diturunkan maka turunannya adalah 3x kuadrat seperti ini gitu.
Kemudian yang selanjutnya komponen kecepatan V ini juga diturunkan. Nah, komponen W ini kalau kita lihat kan dia akan diturunkan terhadap Z ya. Di sini diturunkan terhadap Z. Maka hasilnya adalah min 2Y. Karena di sini kan min 2YZ ya. Kalau misalnya dia diturunkan terhadap Z, otomatis Z-nya hilang gitu. Dan Y pangkat 3-nya ini dia tidak perlu dianggap gitu ya. Maka di sini hasilnya adalah min 2Y untuk yang turunan komponen W. Nah, setelah kita mendapatkan turunan dari komponen kecepatannya, kita kemudian mulai mencari komponen kecepatan V gitu ya. Berarti di sini untuk do V per do Y itu sama dengan min do U per do X dikurangi dengan do W per do Z. Jadi kayak dipindah ruas saja gitu ya. Nah, di sini kita akan memasukkan hasil dari turunan yang sudah kita cari. Jadi do U per do X itu turunannya adalah 3X kuadrat. Nah, ini kita masukkan di sini. Kemudian untuk turunannya do W per do Z adalah min 2Y ya. Nah, maka kita masukkan di sini. Maka di sini do V per do Y itu sama dengan 2Y min 3X kuadrat ya. Ini kan minus ketemu minus positif ya. Jadi tinggal dipindahkan saja gitu. Maka di sini kita sudah dapat do V per do Y sama dengan min 2Y 3X kuadrat. Nah, di sini yang dicari itu adalah komponen kecepatan sumbu Y gitu ya. Maka di sini yang harus kita cari itu adalah dalam bentuk V sama dengan gitu ya. Karena kalau ini ya, oke, sekarang masih ada azan ya, saya pause sebentar ya. Oke, saya lanjutkan ya. Suara saya bisa didengar lagi ya. Sabu. Sabu. Oke, ini harapannya walaupun puasa-puasa tetap fokus ya sama. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi tadi kan kita sudah dapat ya untuk dv per doi itu adalah 2y min 3x kuadrat. Nah, langkah selanjutnya kan kita harus mencari v sama dengan ya. Nah, karena di sini dalam bentuk turunan, maka kita harus mengintegralkan persamaan ini gitu. Jadi diintegralkan ya di sini integral do v per do y. Nah, do y-nya di sini kita pindahkan ruas, maka kalau dipindah ruas ke kanan, maka ini kan dikalikan ya. Nah, kalau dikalikan maka di sini yang diintegralkan juga tidak hanya 2y saja, tapi juga yang 3x kuadrat ini diintegralkan terhadap y gitu ya. Nah, integral 2y terhadap y itu adalah y kuadrat ya. Ini sama seperti konsep matematis pada umumnya. Kalau ada integral 2y berarti ya hasilnya adalah y kuadrat. Kemudian untuk yang 3x kuadrat, karena dia di sini diintegralkan terhadap y, sedangkan di sini dia tidak ada y-nya, ya berarti tinggal ditambahkan saja y-nya ya. Berarti 3x kuadrat y. Maka di sini sudah ditemukan untuk komponen v-nya itu adalah y kuadrat min 3x kuadrat y. Seperti itu. Ya, jadi ini adalah langkah-langkahnya. Jadi di sini menggunakan konsep turunan dan juga integral dan juga di sini diaplikasikan persamaan kontinuitas untuk incompressible gitu ya. Jadi di sini itu yang harus diperhatikan adalah jenis alirannya ya. Kalau misalnya di alirannya steady, ya berarti kan di sini ada rho-nya ya, ada do rho U per do X gitu. Jadi yang konstan yang dianggap nol itu hanya do rho per do T. Itu kalau misalnya alirannya steady. Nah, ini ada kemungkinan juga akan keluar ya di UTS. Jadi ini silahkan dipelajari untuk contoh soal seperti ini. Oke, kemudian saya lanjutkan lagi ya. Ini ada contoh soal lainnya ya. Saya ambil dari buku Cengel, contohnya di contoh 93, kemudian ada 94 dan juga ada di 97 ya. Jadi di sini kalau untuk contoh 93 dan juga 94 pada dasarnya di sini hampir sama. Jadi di sini kalau kita lihat ya, di sini contoh soalnya ditunjukkan sebuah komponen kecepatan ya. Di sini V-nya itu sama dengan U, V yang mana di sini adalah 0,5 ditambah 0,8 XI. Kemudian
ditambahkan 1,5 ditambah 2,5 sin omega T dikurangi 0,8 Y. Ini untuk yang komponen C gitu ya. Jadi yang I ini untuk yang U, kemudian yang ini untuk yang V ya. Nah, di sini diketahui omeganya itu adalah 2 pi radian per second. Nah, di sini kita diminta apakah komponen kecepatan itu yang ditunjukkan di soal ini itu adalah bisa bisa dianggap sebagai aliran yang incompressible gitu ya. Jadi kita diminta untuk melihat apakah ini persamaan ini tuh termasuk aliran incompressible gitu. Nah, di sini asumsinya kalau kita lihat ya flow-nya itu adalah dua dimensi karena komponen kecepatannya di sini hanya ada dua ya, hanya U dan juga ada V gitu. Karena di sini tidak ada komponen kecepatan ke arah sumbu Z. Kemudian, ketika sudah mendapatkan asumsi, maka di sini kita bisa menuliskan ya, untuk komponen U adalah 0,5 plus 0,8 X dan komponen V adalah sebagai berikut gitu. Nah, kalau misalnya alirannya incompressible, maka persamaan kontinuitasnya seperti yang tadi sudah kita pahami ya, maka di situ ditunjukkan oleh persamaan di bawah ini. Jadi row-nya tidak ada gitu. Nah, karena tadi diketahui juga di soal tidak ada komponen kecepatan ke arah sumbu Z, maka di sini the W per do Z-nya itu juga ini adalah sama dengan 0 gitu ya. Jadi di sini dicoret. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat di U dan juga di V di sini ya yang yang menunjukkan ke arah sumbu X itu adalah di sini adalah 0,8. Kemudian yang ke arah sumbu Y di sini juga sebesar minus 0,8. Maka di sini 0,8 dikurangi 0,8 ini di sini sama dengan 0 gitu ya. Karena kalau misalnya 0,8 ini pindah ruas ya 0,8 sama dengan 0,8 berarti kan di situ dia sama gitu ya. Dan juga kalau dikurangi dia hasilnya 0 gitu. Maka di sini kita bisa menyimpulkan ya bahwa aliran yang kita lihat di sini, aliran dengan persamaan sebagai berikut, itu dapat dianggap alirannya adalah incompressible gitu. Nah, kalau misalnya kalau nggak bisa dianggap sebagai incompressible itu persamaan yang seperti apa gitu ya. Jadi misalnya di sini komponen U-nya oke 0,8. Terus yang Y-nya di sini besarnya misalnya 1,2 gitu. Berarti kan 0,8 dikurangi 1,2 di sini tidak sama dengan 0 gitu ya. Berarti kalau tidak sama dengan 0 maka tidak bisa dianggap incompressible. Jadi harus sama dengan 0 maka kita bisa menyimpulkan bahwa dia adalah aliran incompressible. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan mungkin terkait contoh soal dari konservasi massa. Ini kaitannya turunan ya, diferensial konservasi massa. Oke, saya lanjutkan ya di sini. Nah, kalau untuk yang contoh 9.4 ini sebenarnya hampir sama ya contohnya seperti yang sebelumnya. Jadi di sini juga ada sebuah komponen kecepatan. Di sini ada AX kuadrat tambah B kuadrat tambah CC kuadrat ya untuk yang U. Kemudian untuk yang W di sini AXZ ditambah BYZ kuadrat gitu. Nah, yang tidak ada di sini adalah komponen kecepatan ke arah sumbu Y ya karena tidak diketahui V-nya gitu. Berarti kan tadi sama ya. eh, yang ditanyakan itu adalah untuk mencari komponen kecepatan di sumbu Y, yaitu V gitu. Nah, maka di sini juga sama karena dia incompressible, kembali lagi kita mengacu ke persamaan konservasi massa yang sifatnya incompressible. Kemudian kita masukkan ya turunan dari persamaan kita. Jadi kalau persamaannya yang U kan di sini ada AX kuadrat tambah BY kuadrat tambah CC kuadrat ya. Nah, karena di sini U itu berubah terhadap sumbu X, maka di sini yang diturunkan ya yang ada X-nya saja. Di mana di sini hasilnya adalah 2X. Kemudian kalau misalnya yang W, di sini juga dia akan diturunkan terhadap sumbu Z saja, yang mana di sini kita dapatkan AX ditambah 2BYZ. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya kita mau mencari komponen V-nya, maka kita akan mengintegralkan eh,
persamaan ini ya, persamaan min 3x dikurangi 2BYZ ini terhadap terhadap Y gitu ya. Makanya di sini ada ditambahkan ditambahkan huruf Y di sini. Seperti itu. Kemudian di sini ada F fungsi X terhadap Z. Fungsi X dan juga Z. Gitu ya. Oke, ini saya yakin kalian ada pertanyaan mungkin sebelum saya lanjut lagi. Oke, tidak ada pertanyaan ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini juga sama ya. Sama proses apa itu namanya eh, ibaratnya yang ditanyakan itu konsepnya itu terkait dengan konservasi massa. Jadi di sini ada V, komponen kecepatannya di sini lengkap, ada U, ada V, ada W gitu ya. Kemudian yang ditanyakan di sini eh, ditanyakan adalah under what condition is this flow field incompressible. Jadi eh, kondisi apa yang bisa memungkinkan untuk persamaan di atas ini itu sifatnya incompressible gitu. Maka sama saja prosesnya kita akan memasukkan keseluruhan apa itu namanya keseluruhan persamaan yang ada kita punya ini ke dalam persamaan konservasi massa. Jadi kalau misalnya ada persamaan seperti ini, ya berarti kalau dikembalikan ke persamaan ini, dia akan diturunkan terhadap X. Kemudian yang V di sini akan diturunkan terhadap terhadap B gitu ya, terhadap Y. Kemudian yang Z di sini akan diturunkan terhadap Z. Nah, kalau kita lihat di sini hasil akhirnya itu adalah 2AXY ditambah dengan 2BXY sama dengan 0 gitu. Nah, kalau kita lihat di sini kan yang ditanya supaya alirannya bisa incompressible, berarti kan A dan juga B di sini harus memiliki nilai yang saling mengenolkan gitu. Nah, yang saling mengenolkan itu adalah apabila di sini B-nya itu diubah menjadi minus seperti itu. Ya, jadi itu adalah contoh-contoh soal ya terkait konservasi massa nanti bisa dipelajari lagi ya. Mungkin nanti ini akan saya share. Oke, itu untuk konservasi massa dan contoh soalnya ya. Mungkin ada pertanyaan sampai sini? Oh, jelas ya berarti ya. Boleh bertanya, Bu? Oh iya, silahkan. Oke. Perkenalkan nama saya Hairul Hadi. Saya mau bertanya, Bu. Ya, Kalau untuk yang dicontoh soal terakhir tadi kan ada nilai A dan B yes, ya di sini. yang Hmm. untuk incompressible ya. Nah, kan itu kan nilai A dan B-nya itu memang sama, Bu. Makanya nilai dari opposite-nya itu bisa disebut incompressible. Kan misalnya yang tadi ada 0,8 x Hmm, dikurang hmm, 0,8 kan udah jelas tuh nilainya. hmm, Nah, hmm. kalau untuk A dan B ini, eh, jadi kita menentukan nilai itu gimana? Soalnya kan A dan B itu beda gitu dalam ini ya. Oke, ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini A, B, C itu kan adalah konstan ya. Jadi dijelaskan di soalnya di sini A, B-nya konstan. Berarti kan dia ibaratnya A sama B sama C nilainya berarti sama kan ya. A sama dengan B sama dengan C gitu. Nah, kalau kita lihat di hasil akhir dari turunannya di sini kan 2AXY ditambah 2BXY. A sama B nilainya kan sama ya. Nah, kalau misalnya A dan B nilainya sama dan di sini nilai positif, otomatis kan dia tidak bisa saling mengenolkan gitu. Kalau yang tadi dia kan nilainya sama dan dia negatif gitu, makanya dia bisa mengenolkan. Makanya di sini eh, untuk menjamin dia ini bisa menjadi incompressible, maka B di sini harus negatif supaya di sini berubah menjadi negatif seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Bu? Oke. Oke, terima kasih pertanyaan. Mungkin ada yang pertanyaan lain terkait eh, contoh soal konservasi massa. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya.